Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita fokuskan untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala pergumulan masalah yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita fokus untuk menyembah Allah kita yang kudus, satu-satunya pribadi yang layak kita sembah dan kita tinggikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Layaklah Dia untuk mendapatkan segala hormat, pujian, dan pengagungan dari kita semua.
Betapa kami bersyukur kepada Allah kami, karena Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Betapa kami bersyukur, dan kami mau bawa hidup kami sebagai penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Baik tidak baik keadaan ini, apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami katakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Yesus, Kau sungguh baik, Tuhan. Kau layak mendapatkan segala pujian dan kemuliaan dari setiap kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya satu-satunya pribadi yang layak menerimanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan. Dimanapun kami berada, kami meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah. Berbicaralah Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh tuntunan Tuhan, untuk kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita dan Tuhan sudah memberkati hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, saya percaya itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Karena Tuhan masih punya kepentingan atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sesulit apapun itu, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana berjalan dengan iman. Ingat, iman itu adalah pisteo, mempercayakan hidup kepada Tuhan. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya apa? Bahwa Tuhanlah yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Dialah yang tahu yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu mari kita belajar taat kepada tuntunannya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana berjalan menurut waktu dan caranya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini tema kita adalah jalan-jalan di masa lockdown. Apa saudara? Jalan-jalan di masa lockdown. Renungan kita pada hari ini saya ambil tema berjalan dengan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berjalan dengan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Roma 11 ayat 36, dilanjutkan nanti Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan Roma 11 ayat 36. Dikatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk ciptaan, kita ini adalah makhluk ciptaan, bukan makhluk yang berdiri sendiri, yang ada dengan sendirinya. Kita adalah makhluk ciptaan. Yang kedua, sebagai makhluk yang telah ditebus. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudara. Hendaknya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah untuk kepentingan Tuhan.
hidup kita ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Sama seperti kalau saya menciptakan sebuah produk, saudara, atau saya membeli sebuah produk, anggaplah itu mobil, saudara. Tentu mobil itu ada untuk kepentingan saya. Bukan saya ada untuk kepentingan mobil itu. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Oleh karena itu, tadi di dalam Roma 11 ayat 36, kita sudah baca dikatakan segala sesuatu, termasuk hidup kita, termasuk semua yang ada pada kita, semua yang melekat pada diri kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak sedikit orang tidak menyadari bahwa hidupnya ini ada untuk kepentingan Tuhan. Ketika hidup kita tidak diarahkan untuk kepentingan Tuhan, sebenarnya kita ini sedang memberontak kepada Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa keberadaan kita ini bukan lagi untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Dan setiap kita, Tuhan punya cara masing-masing untuk membawa kita masuk ke dalam kehendak-Nya. Di pasal 12 dikatakan, karena itu, karena segala sesuatu dari Dia, bagi Dia, dan untuk Dia, saudara. Karena itu, kata firman Tuhan, kata Rasul Paulus, demi kemurahan Allah. Karena kita ini ada, karena ciptaan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Karena kita ini telah ditebus oleh Tuhan, itu merupakan kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Tuhan, kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kita hanya bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jangan kalau sudah mati dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan kalau sudah sakit-sakitan dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan kalau sudah sekarat di rumah sakit baru dipersembahkan. Tuhan mau sejak kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus, kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, bukan cuma hidup kudus. Jangan persembahkan hidup kita yang sedang bermain-main dengan dosa. Kan kita harus hidup dalam kekudusan karena Kristus telah menguduskan kita. Dan kita harus persembahkan sebagai hidup yang berkenan. Berkenan kepada Tuhan. Hidup yang bukan sesuka hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya bilang saya mempersembahkan sesuatu kepada orang lain, itu artinya saya tidak punya hak lagi atas sesuatu itu. Contoh. Kalau handphone saya ini saya persembahkan kepada orang, maka sejak saya persembahkan handphone ini, maka saya tidak berhak lagi atas handphone ini. Yang berhak atas handphone ini adalah orang yang menerima persembahan saya. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang berhak atas hidup kita siapa? Tuhan. Yang berhak atas masa depan kita siapa? Tuhan. Yang berhak atas segala yang ada pada kita siapa? Termasuk harta kita siapa?
Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana caranya, teknisnya kita mempersembahkan? Kita harus selalu meminta petunjuk kepada Tuhan atas segala hal yang berhubungan dengan diri kita. Karena hidup kita ini milik Tuhan. Dialah yang berhak mengatur seluruh hidup kita. Ketika saudara sedang membuka usaha, minta petunjuk Tuhan. Ketika saudara sedang memilih jodoh, minta petunjuk Tuhan. Ketika saudara sedang memilih sekolah, minta petunjuk Tuhan. Karena apa? Hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi yang pertama, saudara, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah itu diambil dari kata metanoia atau metamorfosa, metamorfosis. Ini sebuah peristiwa atau sebuah proses di mana terjadi perubahan dari ulat kepada kepompong, dari kepompong kepada kupu-kupu. Tuhan mau hidup kita ini berubah, saudara. Berubah seperti perubahan ulat kepada kepompong, kepompong kepada kupu-kupu. Dan proses perubahan dari ulat kepada kepompong dan kepada kupu-kupu itu tidak mudah, saudara. Itu prosesnya itu sangat sulit, saudara. Karena apa? Di dalam proses itu ada hal yang harus ditanggalkan. Ada natur yang harus ditanggalkan. Ada selera yang harus ditanggalkan. Ada gaya hidup yang harus ditanggalkan. Ulat masuk kepada kepompong. Kepompong ketika dia keluar untuk jadi kupu-kupu itu nggak boleh dipercepat prosesnya. Karena kalau dipercepat prosesnya atau digunting kepompongnya itu, saudara, tempat tinggalnya itu, maka ulat ini tidak akan pernah bisa terbang. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita bilang bahwa hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan, kita harus rela diproses oleh Tuhan. Diproses, apanya yang diproses? Natur hidup kita. Kodrat hidup kita dari sinful nature atau natur dosa kepada divine nature atau natur ilahi. Dari manusia duniawi kepada manusia rohani. Dan ini proses yang sulit. Kita harus merelakan diri kita diproses, saudara. Diproses sedemikian rupa. Dan saya percaya semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan caranya Tuhan untuk memproses hidup kita. Dari natur dosa yang kita bawa sejak kita dalam kandungan sampai masuk kepada natur ilahi, sampai kita segambar dan serupa dengan Kristus. Tuhan mau perubahan ini terjadi dalam hidup kita, mengalami metanoia. Bapak Ibu, coba bayangkan, dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu, apapun yang dilakukan tidak akan mungkin bisa lagi kembali kepada ulat, kepompong. Kepompong bagaimanapun tidak akan mungkin bisa kembali kepada ulat. Seharusnya kehidupan kita seperti itu. Ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita nggak mungkin lagi kembali kepada manusia lama kita. Kita nggak mungkin lagi kembali kepada selera lama kita. Kita nggak mungkin lagi kembali kepada pola-pola hidup lama kita. Ini yang Tuhan harus kerjakan dalam hidup kita, saudara. Baru hidup kita itu nanti memuliakan Tuhan. Ulat itu merusak, saudara. Merusak, dia suka memakan daun-daunan. Tetapi kupu-kupu itu membantu dalam proses penyerbukan.
Sehingga pohon itu menghasilkan buah. Jadi lihat, ulat itu mematikan, sementara kupu-kupu menghidupkan. Tuhan mau hidup kita juga seperti itu. Yang dulunya hidup kita hanya untuk mematikan, menghancurkan, dan merugikan. Ketika kita diproses setelah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, saudara, berubah, maka kita akan memberikan kehidupan, saudara. Memberikan kehidupan. Saya percaya tidak ada saudara yang suka bermain-main dengan ulat atau melihat ulat. Menjijikkan. Tetapi kupu-kupu itu indah, saudara. Kupu-kupu itu indah, saudara. Dan kita senang melihatnya. Begitulah sebenarnya goal atau target tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dengan iman, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan, maka kita akan dibawa kepada hidup berjalan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Maka seluruh hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadarin bahwa kita ada itu bukan karena kebetulan atau ada dengan sendirinya, tetapi ada Tuhan yang menciptakan kita, dan kita berharga karena Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan punya kepentingan atas hidup kita. Tuhan yang berhak atas hidup kita. Tuhan yang berhak sepenuhnya atas hidup kita. Layaklah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, izinkan Dia memproses hidup kita. Dan izinkan, relakan hidup kita mengalami perubahan. Mengalami metanoia. Dari sinful nature atau natur dosa kepada natur ilahi. Dari karakter dosa kepada karakter anak Allah. Dan tujuan akhirnya apa, saudara? Tujuan akhirnya, kalau kita baca tadi ayat 2 terakhir dikatakan, sehingga kita mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Inilah nanti goalnya, saudara. Kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang baik menurut Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Matius katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana kita mau hidup sempurna kalau kita tidak mengerti apa itu sempurna menurut Tuhan? Bagaimana kita untuk melakukan yang baik kalau kita tidak mengerti apa yang baik menurut Tuhan dan berkenan kepada Tuhan? Inilah tujuan dari kekristenan itu, saudara. Ini melebihi segalanya. Melebihi bagaimana kita diberkati secara keuangan, melebihi bagaimana kita dapat jodoh, melebihi bagaimana kita sukses di perusahaan. Tapi inilah tujuan hidup yang agung dan mulia itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah persembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita berubah seperti apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Tuhan akan menjagai kita. Dan saya percaya Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau mengajak kita, satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami ada, itu karena Tuhan yang menciptakan. Kami berharga karena Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kami. Sehingga kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami
untuk terus mengalami metanoia dari sinful nature kepada divine nature, dari natur dosa kepada natur ilahi, sehingga gambaran Allah itu nyata di dalam hidup kami, dibawa kepada rencana Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah, segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun keberadaan umatmu hari-hari ini, hamba-Mu percaya Engkau bekerja membentuk dan memproses kami, untuk kami bisa mengerti apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan juga yang sempurna. Kuatkan dan teguhkan umat-Mu. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus yang memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Hikmat bijaksana-Mu memenuhi mereka. Ide kreativitas daripada Tuhan yang memimpin. Berkati Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami, setiap umat-Mu, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati adonanmu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Dan engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Serta lewat hidupmu akan banyak orang mengalami kasih dan berkat Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai ketemu di dalam ibadah selanjutnya minggu depan. Jangan lupa mengikuti siaran langsung lewat Facebook acara Masa Depan Cerah Bersama dengan Tuhan. Atau saudara bisa mengikuti juga lewat YouTube dengan channel MDC Tulungagung. Bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat MDC Tulungagung yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur, maupun persembahan pembangunan, bisa langsung menghubungi bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.